Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan. Ketika keluar dari rumah juga harus mengenakan masker ya, jaga jarak, mencuci tangan juga untuk meminimalisir persebaran dari virus corona. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya untuk doanya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa mengisi absensi Google Classroom yang sudah Ibu sediakan seperti biasanya ya, dan untuk yang sakit bisa izin ke Ibu atau bilang. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin yang mengenai pencemaran air? Pasti masih ingat kan ya? Mulai dari pengertian pencemaran air, dampak dari pencemaran air, cara mencegah pencemaran air itu seperti apa. Nah, untuk materi hari ini, sudah tahu kan apa materi hari ini? Pasti sudah membaca buku LKS kan, atau buku paket. Mungkin dari Google juga bisa ya. Untuk materi hari ini, kita juga akan membahas tentang pencemaran. Apa sih pencemaran? Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang pencemaran udara. Mulai dari pengertian pencemaran udara, dampak dari pencemaran udara, cara mengatasi pencemaran udara, penyebab dari pencemaran udara itu seperti apa. Nah, kita bahas ya. Untuk pengertian dari pencemaran udara, yaitu keadaan di mana komposisi udara menjadi tidak stabil karena adanya aktivitas manusia ataupun aktivitas alam. Nah, untuk pencemaran udara ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, yaitu pencemaran udara primer, dan yang kedua, yaitu pencemaran udara sekunder. Nah, pencemaran udara primer ini diakibatkan karena polutan, meningkatnya karbon dioksida dari aktivitas pembakaran manusia. Nah, yang kedua, pencemaran udara sekunder terjadi akibat reaksi kimia atmosfer, pembentukan ozon. Nah, penyebab dari aktivitas manusia dan letusan gunung. Kenapa sih letusan gunung berapi kok bisa menyebabkan pencemaran udara? Iya, karena abu vulkanik yang dihasilkan dari letusan gunung berapi ini menyebabkan polusi di udara. Untuk dari aktivitas manusia itu pastinya banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya asap kendaraan bermotor, asap pabrik, pembakaran sampah, dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika ada pembakaran sampah di jalan atau ada asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pasti secara tidak langsung kita langsung menutupi hidung kita ya, untuk menghindari dari asap tersebut, karena pasti menyengat sekali ke indera penciuman. Nah, dampak dari pencemaran udara itu sangat banyak ya. Misalnya yang pertama, udara pasti menurun. Hal ini menyebabkan dampak penyakit terhadap pernafasan. Banyak kan untuk penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Yang kedua yaitu letusan gunung berapi yang menimbulkan abu vulkanik. Abu vulkanik ini tersebar ke udara hingga menyebabkan polusi udara. Yang ketiga yaitu timbulnya efek rumah kaca. Timbulnya efek rumah kaca ini akibat peningkatan suhu bumi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Penggunaan AC, produk pendingin, karena di dalam AC itu pasti ada CFC-nya yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Dampak penyakit yang disebabkan dari pencemaran udara ini sangat banyak. Misalnya kanker paru-paru, serangan asma, influenza, dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara mengatasi pencemaran udara?
mengatasi pencemaran udara? Yang pertama yaitu menggunakan transportasi umum, menanam tanaman yang mengatasi polutan. Bagaimana sih cara mengatasi pencemaran udara? Nah, untuk mengatasi dari pencemaran udara ini, meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, pembuangan sampah atau pembakaran sampah tidak dilakukan di pinggir jalan atau di tepi jalan, setidaknya itu di area yang sedikit orang, sehingga tidak menimbulkan polusi udara yang mengganggu orang lain. Yang selanjutnya yaitu membeli produk daur ulang, menanam pohon untuk mencegah terjadinya polusi udara. Dengan adanya pohon kan bisa meminimalisir terjadinya polusi udara ya. Nah, baik, sudah dijelaskan kan apa itu pencemaran udara, macam-macam pencemaran udara, dampak dari pencemaran udara, penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara kan ya. Nah, untuk selanjutnya akan Ibu berikan pertanyaan secara singkat di Google Classroom. Kalian jawab ya dengan baik dan benar untuk mengetahui kalian memahami nggak apa sih pencemaran udara itu, apa sih dampak dari penyebab dari pencemaran udara itu ya. Nah, baik, untuk pembelajaran hari ini sekian ya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Ibu secara langsung melalui WhatsApp ataupun di komentar Google Classroom ya, untuk memudahkan kalian. Baik, sebelum menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami ya apa sih pencemaran udara itu dari materi yang sudah Ibu berikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini sudah ada yang tahu belum pengertian dari udara? Jika masih ada yang belum tahu, mari kita cari tahu bersama-sama ya. Apa sih udara itu? Nah, udara memiliki pengertian yaitu pencampuran gas yang terdapat di permukaan bumi. Teman-teman, ternyata udara memiliki sifat fisik loh. Apa saja sih sifat fisik dari udara? Yang pertama, udara tidak dapat dilihat. Yang kedua, udara tidak berbau. Dan yang ketiga, udara itu tidak memiliki rasa. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pencemaran. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu pencemaran udara, kita harus mengetahui dulu apa itu udara dan apa itu pencemaran. Tadi udara sudah dijelaskan penjelasannya, sekarang saya akan menjelaskan apa itu pencemaran. Pencemaran merupakan kondisi yang buruk akibat tercampurnya beberapa zat yang seharusnya tidak tercampur. Nah, tadi teman-teman sudah mengetahui apa pengertian dari udara, dan sekarang teman-teman juga mengetahui apa pengertian dari pencemaran. Jadi, dapat kita ketahui bahwa pengertian dari pencemaran udara yaitu peristiwa masuknya atau tercampurnya unsur-unsur atau zat berbahaya ke dalam lapisan udara yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara di lingkungan. Lalu, apa saja sih faktor terjadinya pencemaran udara? Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab pencemaran udara dalam skala besar. Yang pertama, ada pembakaran hutan secara liar. Dari aktivitas tersebut akan menghasilkan sebuah polutan, yaitu asap tebal yang bisa mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian, yang kedua ada asap pabrik. Selain dapat mengganggu kesehatan manusia, asap pabrik juga dapat merusak lapisan ozon bumi kita.
Yang ketiga, ada asap kendaraan bermotor, yaitu sepeda motor dan mobil. Dari aktivitas tersebut juga bisa mengganggu kesehatan manusia dan mencemari lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir ada faktor alam, berupa aktivitas gunung meletus atau kebakaran lahan gambut. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menjaga udara agar tetap bersih. Yang pertama, menanam pohon dan tanaman hias. Yang kedua, mengurangi asap kendaraan dengan cara meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor. Kemudian, yang ketiga, mengurangi penggunaan gas-gas kimia. Dan yang keempat, mengurangi penggunaan gas freon. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate di channel kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.